Saudara-saudari, saya ingin sedikit menjelaskan tentang asal-usul Alkitab. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang kita memiliki Alkitab seperti ini. Yang mau saya katakan adalah bahwa pada zaman para rasul, terutama zaman Yesus, belum ditemukan mesin cetak. Oleh karena itu, maka sangat tidak mungkin mereka memiliki Alkitab yang bentuknya seperti ini. Seperti buku yang tebal, seperti yang kita miliki di zaman modern ini. Jadi, bagaimana mereka mengerti tentang firman Tuhan? Mereka mengetahui firman Tuhan hanya dari ajaran lisan. Inilah yang dinamakan firman lisan. Kita bisa lihat selama hidupnya, Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun dalam Alkitab. Yesus juga tidak pernah memberikan perintah kepada para rasulnya untuk menuliskan Alkitab. Tetapi memang Yesus sering mengutip Alkitab. Tetapi kalau kita ketahui, kita baca dengan cermat kitab suci, maka kita lihat kalau Yesus mengutip suatu ayat dalam Alkitab, itu dikutip dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memang sudah ada. Cuman tidak semua orang memiliki Alkitab Perjanjian Lama secara komplit. Alkitab pada zaman Yesus berbentuk gulungan-gulungan, karena ditulis di kertas papirus, bentuknya itu seperti roll gitu ya, gulungan-gulungan roll. Seperti kitab Taurat mereka buka, mereka baca di sinagoga-sinagoga. Nah, tidak semua orang memiliki Alkitab seperti itu. Satu kitab itu satu roll. Saudara bayangkan, kalau menurut orang Katolik, Alkitab Perjanjian Lama ada berjumlah 46 kitab. Mereka harus bawa 46 roll. Bawaannya mesti pakai gerobak, pakai kereta kuda. Jadi tidak mungkin kalau setiap orang begitu praktis seperti zaman modern membawa Alkitab seperti yang kita miliki sekarang ini. Nah, demikian juga Yesus dan para rasul. Mereka senantiasa mewartakan ajaran-ajarannya, mewartakan kerajaan Allah, semuanya secara lisan. Alkitab baru muncul kemudian setelah para rasul sudah mulai tua, setelah mereka mengalami penganiayaan, setelah mereka dianiaya dan dipenjara, timbul bagi mereka suatu pikiran bagaimana meneruskan ajaran ini. Selain ajaran lisan, mereka juga merasa perlu untuk meninggalkan warisan berupa firman tulisan. Nah, dari situlah muncul Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Santo Petrus, oleh Rasul Paulus, oleh Lukas, oleh Markus dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita ketemukan setelah dikelompokkan oleh gereja sendiri menjadi 27 kitab Perjanjian Baru. Demikianlah secara singkat asal-usul Alkitab. Jadi yang pertama kali keluar bukan secara tertulis, tetapi secara lisan. Kemudian ada kebutuhan dalam gereja sebagai dokumen dari para rasul, warisan tertulis, maka para rasul pun menulis Perjanjian Baru dan akhirnya menjadi Alkitab yang disatukan dengan Perjanjian Lama menjadi satu buku yang disebut Kitab Suci.